Gus Muhammad Rifki Ali bin Kiai Haji Ali Maksum atau yang lebih dikenal di kalangan santri dengan sapaan akrab Gus Keli merupakan sosok yang sangat familiar di lingkungan Pondok Krapyak dengan keunikan khariqul adahnya. Bagi santri baru atau orang yang belum mengenalnya, mungkin akan terlihat aneh dengan kebiasaan beliau. Di antaranya sering dijumpai di lingkungan pondok, dalam keadaan ngeliga, hanya bersarung dan tanpa baju, dan sedikit berbicara kecuali yang beliau kersake atau dikendaki. Namun bagi santri yang sudah terbiasa dan sering dipanggil ataupun dibilangi menjadi kebahagiaan tersendiri dan memiliki kesempatan emas untuk mendapatkan doa khusus dengan sur Fatihahnya. Sebab tak jarang pula santri atau orang yang menemui Gus Keli untuk minta doa beliau kadang menghiraukan dengan bertanya ataupun malah mendiamkan karena belum mau. Cerita beberapa kebiasaan Gus Keli dengan santri Krapyak mulai dari santri baru atau beliau baru melihatnya, sering bertanya nama orang tua dan asalnya, dan sering diulang meski sebelumnya entah sekali, dua kali atau yang keberapa kali dengan pertanyaan yang sama. Dengan bahasa khas Gus Keli, "Nak, kesini," sambil santri mencium tangan kemudian bertanya kadang dengan bahasa Jawa dan campur bahasa Indonesia. Sementara kebiasaan Gus Keli dengan santri lama sering memanggil dan ngomongi santri untuk mengambil sendok dan gelas milik beliau yang tergeletak di lingkungan pondok, atau mencari yang terselip di kamar santri, komplek, dan kantor pondok maupun madrasah. Beliau sangat hafal betul dengan miliknya, mulai dari kembangan, lekuk, dan ciri perkakas, pecah belah yang jumlahnya ratusan bahkan 1000 lebih, termasuk saat selesai acara pondok mulai dari haul atau hajatan lainnya. Beberapa santri lama dan santri dalam di Krapyak lebih dikenal dengan santri DPR alias dapur, mendapat tugas untuk asah-asah dan menata pecah belah sampai rapi. Termasuk kebiasaan dihuhi santri untuk memungut gelas atau botol plastik bekas air mineral dan kardus kemudian dikumpulkan di gudang. Beliau kadang tak pandang bulu saat dawuh. Bisa saja yang mendapat tugas itu santri senior yang sudah menjadi pengurus, pembimbing, atau guru. Namun kebiasaan seiring waktu beliau berkeluarga tidak pernah dilakukan lagi. Bagi santri lama tentu tidak asing dengan kata sewu, apalagi yang sudah akrab dengan Gus Keli atau santri yang dikehendaki beliau baik saat berpapasan pulang dari angkringan atau hendak keluar makan maupun saat mendatangi kamar santri. Saya pribadi menyaksikan semua terdata rapi, baik nama dan nominalnya, ada catatan pribadi di kamar beliau. Bahkan tak jarang pula untuk orang-orang tertentu mendapatkan kwitansi dengan sejumlah nominal ditulis beliau sendiri dan ditandatangani dengan tulisan Rifki Ali. Dari yang beliau kumpulkan ini di kemudian hari setelah mencukupi ditasrofukan untuk membeli pecah belah, perkakas, dan sound system yang bisa digunakan saat haul atau hajatan Krapyak. Masya Allah. Bahasa tak jenggoti bagi sebagian santri lama atau yang ikut hikmah di Pondok Krapyak menjadi simbol keakraban Gus Keli saat bertemu atau kadang melalui telepon sekalipun. Saat beliau bercanda, "Awas nakal, tak jenggoti," spontan santri pura-pura menolak dengan "Ampun Gus," atau seperti nada menangis. Postur tubuh beliau yang gagah tinggi dengan mudah nyikep memeluk leher santri untuk jenggoti pipi, dan kadang pula yang dijenggoti tangan setelah bersalaman. Beliau pun kemudian tertawa dengan khasnya, menurut cerita seperti tertawanya Mbah Ali. Yang paling ditunggu-tunggu santri ketika beliau ngendika berbicara tak dongake, beragam doa yang terucap sesuai dengan situasi dan kondisi. Adapun yang sering diucapkan untuk santri MTS, MA adalah moga jadi anak soleh,
pinter, lulus. Sementara untuk yang santri lama atau alumni, doa cepat nikah, naik haji, punya pondok, punya anak, tergantung dengan kondisi hati beliau tentunya. Namun doa istimewa yang selalu ditunggu oleh santri dan menjadi doa andalan beliau, seperti yang pernah saya saksikan saat dereke beliau keliling Jawa Timur, mulai dari pengasuh pondok Jombang, Tambak Beras, Peterongan, Lirboyo, Kediri, Pasuruan, dan lain-lain, adalah doa Al-Fatihah yang diulang 3 kali. Pertama saat sebelum doa, kedua saat doa mengangkat tangan, dan ketiga saat selesai doa. Kagem Gus Klik saha Ibu Nyai sak dzurriyyatipun. Al-Fatihah.